Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Nikmah, kelas anestesi dari Universitas Wahid Hasim. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan tentang kegawatan darurat trauma, yang dimana saya mengambil dari buku Tintinales Emergency Medicine Manual. Baik untuk materi yang pertama, yaitu ada kegawat daruratan atau trauma pada dewasa. Untuk trauma pada dewasa, perawatan trauma dipandu oleh konsep penilaian cepat, triase, resusitasi, penilaian ulang serial, diagnosis, dan intervensi terapeutik. Pasien trauma dapat mengalami banyak cedera, banyak orang akan hadir dengan tanda-tanda vital yang abnormal, defisit neurologis, atau bukti nyata cedera lainnya. Tanda-tanda ini harus mendorong pencarian menyeluruh untuk cedera spesifik yang mendasarinya dan intervensi cepat untuk memperbaiki kelainan. Untuk tanda-tanda non-spesifiknya, seperti ada takikardi, takipne, perubahan kesadaran ringan, yang dimana menandakan adanya cedera serius pada pasien. Untuk anamnesanya, di sini dimulai dengan riwayat terfokus dari pasien, anggota keluarga, saksi, atau penyedia prarumah sakit. Perhatikan juga pola cedera dan respon fisiologis yang diharapkan terhadap cedera ini dapat dipastikan dengan mengumpulkan riwayat mengenai keadaan kejadian. Contohnya seperti kecelakaan kendaraan tunggal, jatuh dari ketinggian, menghirup asap, atau paparan lingkungan. Lalu apakah mengkonsumsi minuman-minuman keras, dan apakah penyakit yang sudah ada sebelumnya. Lalu perhatikan kondisi medis dan obat-obatan yang sedang diminum atau diminum sebelumnya terjadi trauma. Lalu untuk pemeriksaannya dibagi menjadi ada survei primer dan sekunder. Untuk survei primer yaitu ada 5, untuk yang A yaitu airway, jalan napas, dan tulang belakang leher. Untuk penilaiannya itu ada kaji, bersihkan, dan lindungi jalan napas, yaitu dengan cara dorong rahang atau angkat dagu, dan pengisapan atau suction. Lakukan intubasi endotracheal dengan inline stabilization untuk pasien dengan penurunan tingkat kesadaran atau ketidakmampuan untuk melindungi jalan napas. Buat jalan napas bedah jika ada perdarahan yang signifikan atau obstruksi atau laringoskopi tidak dapat dilakukan. Untuk yang B, breathing atau pernapasan, yaitu ventilasi dengan oksigen 100% dan memantau saturasi oksigen. Lalu auskultasi suara napas, infeksi toraks dan leher untuk deviasi trakea, luka dada terbuka, gerakan dinding dada abnormal, dan krepitus di leher atau dada. Pertimbangkan torakostomi jarum segera untuk dugaan tension pneumotoraks. Pertimbangkan torakostomi tabung untuk dugaan hemopneumotoraks. Lalu untuk yang C, circulation, yaitu kaji status volume darah, yaitu ada dilihat dari warna kulit, pengisian kapiler, nadi radial atau femoral ataupun karotis, dan tekanan darah dari pasien. Yaitu dengan cara tempatkan 2 kateter IV perifer berdiameter besar, mulailah infus cepat larutan kristaloid hangat jika diindikasikan, terapkan tekanan langsung ke tempat perdarahan eksternal yang cepat, pertimbangkan akses vena sentral atau interosseus jika lokasi perifer tidak tersedia. Pertimbangkan perikardiosintesis untuk dugaan tamponade perikardial dan pertimbangkan posisi dekubitus lateral kiri pada kehamilan trimester akhir. Lalu untuk yang D yaitu disabilitas, lakukan screening pemeriksaan status neurologis dan mental, yaitu yang dinilai ada ukuran reaktivitas pupil, kekuatan dan gerakan ekstremitas, kekuatan cengkraman, orientasi, skor Glasgow Coma Scale atau GCS, pertimbangkan pengukuran kadar glukosa darah kapiler pada pasien dengan perubahan status mental atau kesadaran. Lalu yang E, yaitu pada baju pasien sepenuhnya dan periksa luka bakar dan paparan racun. Pasien di lock roll atau pertahankan pada saat memindahkan pasien dengan menggunakan lock roll. Pertahankan posisi netral dan stabilisasi leher sejajar untuk memeriksa dan meraba tulang belakang toraks, panggul, punggung, dan bokong dari pasien. Lalu ada survei sekunder, yang dimana pemeriksaan kepala hingga kaki untuk identifikasi cepat dan pengendalian cedera atau potensi ketidakstabilan, yaitu identifikasi dan kendalikan perdarahan luka kulit kepala dengan tekanan langsung, jahitan atau klip bedah, identifikasi ketidakstabilan wajah dan potensi ketidakseimbangan jalan napas, identifikasi hemotimpanum, identifikasi epistaksis atau hematom septum, pertimbangkan temonade atau kontrol jalan napas jika perdarahan banyak. Identifikasi gigi avulsi atau ketidakseimbangan rahang, evaluasi distensi abdomen dan nyeri tekan, identifikasi cedera dada, punggung, panggul, atau
perut yang menembus, kaji stabilitas panggul, inspeksi perineum, inspeksi meatus uretra untuk darah, pertimbangan pemeriksaan rektal untuk tonus sphincter dan darah kotor, nilai nadi perifer untuk kompromi vaskuler, dan identifikasi deformitas ekstremitas, serta imobilisasi fraktur dan dislokasi terbuka maupun tertutup. Ini untuk penata laksanaan, jadi sebelum sampai UGD, pasien trauma dimulai sebelum kedatangan pasien. Jadi untuk penata laksanaannya itu dilakukan sebelum pasien datang ke UGD. Penyedia layanan medis darurat menginformasikan UGD penerima tentang mekanisme trauma, nilai tanda vital, dugaan cedera, dan perawatan yang telah diberikan. Paten jalan napas dikonfirmasi pada awal survei primer. Setelah jalan napas diamankan, periksa leher dan dada untuk mendeteksi kelainan seperti deviasi trakea atau tension pneumotoraks, gerakan paradoks dari segmen dinding dada. Lalu kaji status hemodinamik pasien dengan cepat selama survei primer dan dengan mencatat tingkat kesadaran, warna kulit, serta adanya besarnya denyut perifer. Kaji ulang pasien dengan hemodinamik tidak stabil tanpa indikasi yang jelas untuk pembedahan setelah infus 2 liter larutan kristaloid hangat. Lalu yang keenam, pasien yang mengalami trauma berat dapat mengalami diatesis perdarahan yang menyebabkan kerusakan fungsi pembekuan dan trombosit. Dan yang ketujuh, setelah survei primer dan stabilisasi, lakukan pemeriksaan neurologi singkat, termasuk penilaian tingkat kesadaran pasien, GCS, ukuran dan reaktivitas pupil, serta fungsi motorik. Setelah pasien stabil secara hemodinamik dan jalan napas diamankan, lock-roll pasien dengan satu anggota tim yang ditugaskan untuk mempertahankan stabilisasi cervix inline dari pasien. Lalu, pada kondisi tertentu seperti luka pada esofagus, diafragma, dan usus kecil, seringkali tetap tidak terdiagnosis dengan tepat atau dengan cepat. Dan mungkin diperlukan pencitraan lebih lanjut dan observasi rumah sakit untuk diagnosis yang terduga atau diagnosis diferensialnya terlebih dahulu. Untuk yang terakhir yaitu segera pindahkan pasien dengan ketidakstabilan hemodinamik dan perdarahan berkelanjutan ke ruang operasi atau pindahkan mereka ke fasilitas lain dengan sumber daya perawatan bedah atau kritis yang lebih sesuai dan memadai. Selanjutnya yaitu ada trauma pada anak. Trauma kepala merupakan cedera pediatrik yang paling sering menyebabkan kematian. Secara keseluruhan, kecelakaan kendaraan bermotor adalah mekanisme yang paling umum dan merupakan mekanisme utama kematian traumatis pada anak di atas 1 tahun. Jalan napas, yaitu manajemen jalan napas pada anak-anak, dapat menjadi tantangan. Perbedaan anatomi termasuk oksiput besar, lidah besar, dan lokasi sepalat dari laring. Pernapasan yaitu amati laju, kedalaman, pola, dan kerja pernapasan, serta simetri naik turunnya dinding dada. Untuk yang sirkulasi, yaitu kenali tanda-tanda awal shock sirkulasi termasuk takikardi, perubahan status mental, kelainan warna dan perfusi, karena hipotensi biasanya merupakan kejadian akhir pada anak-anak. Perkirakan tekanan darah sistolik normal pada anak usia 1-10 tahun menggunakan rumus 90 ditambah 2 dikali usia milimeter per air raksa. Untuk kecacatan atau disparitas pada anak yang lebih kecil, modified pediatric Glasgow Coma Scale harus digunakan, mencerminkan skala koma Glasgow untuk membuka mata dan respon motorik, tetapi menggabungkan modifikasi sesuai usia untuk respon verbal. Lalu untuk E-nya, paparannya lepas jubah dan bukakan anak untuk benar-benar menilai cedera, namun rasio luas permukaan terhadap massa lebih besar pada anak-anak menempatkan mereka pada risiko hipotermia yang lebih besar. Perawatan harus diambil untuk mempertahankan normotermia pada pasien. Cedera kepala yaitu bayi dan neonatus berada pada risiko tinggi cedera intrakranial yang signifikan. Penilaian status mental harus memperhitungkan tahap perkembangan dan kecemasan pasien. Fraktur tengkorak parietal dan oksipital sering terjadi berhubungan dengan perdarahan intrakranial. Untuk skala koma Glasgow anak yang dimodifikasi ini untuk menangis kesal dengan ocehan yaitu dengan skor 5, menangis kesal skor 4, menangis kesakitan skor 3, erangan kesakitan skor 2, tidak ada tanggapan 1. Lalu untuk cedera tulang,
pada tulang belakang, anak-anak kecil dengan cedera tulang belakang seringkali tidak mengalami patah tulang karena ligamennya masih relatif elastis. Lalu trauma dada pada radiografi dada adalah alat penting dalam evaluasi setiap anak dengan trauma dada, dan pencitraan CT dada jarang mengubah penata laksanaan pada pasien. Trauma perut dan genitourinary, indikasi untuk CT meliputi mekanisme cedera yang mencurigakan. Jadi saat pemeriksaan, tanda sabuk pengaman, distensi, dan muntah. Untuk penata laksanaannya yaitu lakukan manuver jalan napas seperti dorong rahang dan pengisapan orofaringeal, dan pertahankan posisi mengendus untuk menyelaraskan sumbu jalan napas, seringkali dengan meletakkan gulungan handuk di bawah bahu, yang sangat membantu pada anak yang lebih kecil untuk menyelaraskan jalan napas. Lalu, untuk yang kedua, intubasi orotrakeal diindikasikan untuk manajemen napas definitif. Lalu yang ketiga, akses vaskular bisa menjadi tantangan. Tempatkan 2 infus proksimal pada pasien yang sakit kritis. Dapatkan akses intraoseus lebih awal sesuai kebutuhan. Lalu untuk pengendalian nyeri, yaitu bisa diberikan fentanyl atau morfin 0,05 sampai 0,1 mg per kilogram badan. Jika pasien cedera pada kepala memiliki tanda klinis herniasi yang akan datang, pertahankan PaCO2 pada 35 sampai 40 mm air raksa, dan optimalkan tekanan darah dengan cairan IV, dan tinggikan kepala pada tempat tidur setinggi 20 derajat sampai 30 derajat. Untuk penata laksanaan cedera otak traumatis serius pada anak, yaitu pada saluran udara, pertahankan jalan napas, intubasi untuk GCS kurang dari 8, atau sesuai kebutuhan untuk oksigenasi dan ventilasi. Lalu oksigenasi dan ventilasi, tujuan utamanya yaitu saturasi oksigen lebih dari 90%, PCO2-nya 35 sampai 40 mm per air raksa, tekanan darah 70 ditambah 2 kali usia, lalu tekanan perfusi cerebral yaitu 40 sampai 65, tekanan intrakranialnya 20, GCS sebelum kelumpuhan jika memungkinkan, sedasi dan manajemen nyeri, yaitu bisa menggunakan midazolam dan fentanyl. Dan neuroimaging, yaitu tujuannya dengan identifikasi secara intrakranial dan tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial atau herniasi. Glukosa tujuannya untuk mengobati hipoglikemi dan hiperglikemi. Pada peningkatan TIK atau herniasi yang akan datang, tinggikan kepala, tempat tidur setinggi 20-30 derajat. Lalu pertimbangan profilaksis kejang, yaitu tujuannya untuk mengopsional pertimbangan untuk anak-anak dengan kejang pasca trauma yang disaksikan dan darah intrakranial. Anemia yaitu berguna untuk indikasi transfusi. Lalu yang keenam, penata laksanaan yang keenam, yaitu rawat anak-anak dengan perdarahan intrakranial, trauma tulang belakang, trauma dada yang signifikan, trauma perut dengan cedera organ dalam, luka bakar yang signifikan, atau cedera terkait lainnya, yaitu mekanisme cedera pengeluaran dari kendaraan motor, cedera anatomi. Lalu trauma pada lansia. Jatuh adalah penyebab paling umum cedera fatal dan non-fatal pada orang berusia 65 tahun. Sinkop yang terlibat dalam banyak kasus mungkin sekunder akibat disritmia, pengumpulan vena, gangguan otonom, hipoksia, anemia, atau hipoglikemi. Kecelakaan kendaraan bermotor adalah penyebab paling umum kedua cedera pada orang tua dan merupakan penyebab utama kematian. Pada pemeriksaan fisik, sering pemantauan tanda-tanda vital sangat penting. Hindari merasa diyakinkan oleh tanda-tanda vital yang normal. Respon takikardi normal terhadap nyeri, hipovolemi, atau kecemasan mungkin tidak ada atau tumpul pada pasien trauma lanjut usia. Obat-obatan seperti beta blocker dapat menutupi takikardi dan menunda resusitasi yang sesuai. Tekanan darah juga menyesatkan pada pasien lanjut usia. Cedera kepala, jangan pernah berasumsi bahwa perubahan status mental semata-mata disebabkan oleh demensia atau kepikunan yang mendasarinya saat mengevaluasi status mental pasien lanjut usia. Lalu pada cedera tulang belakang serviks, pola cedera tulang belakang serviks pada lansia berbeda dengan pasien yang lebih muda, karena terdapat peningkatan insiden fraktur C1 dan C2 pada lansia. Trauma dada patah tulang rusuk lebih sering terjadi setelah trauma tumpul karena perubahan osteoporosis dari lansia.
Lalu ada trauma perut, pemeriksaan perut pada pasien lanjut usia sangat tidak dapat diandalkan. Penilaian terfokus dengan pemeriksaan sonografi untuk trauma atau PES membantu dalam mengevaluasi hemoperitoneum dan kebutuhan laparotomi eksplorasi pada pasien dengan hemodinamik tidak stabil. Lalu cedera ortopedi yaitu fraktur pinggul terjadi terutama di 4 area, yaitu ada intertrochanteric, transcervical, subcapital, dan subtrochanteric. Fraktur intertrochanteric adalah yang paling umum diikuti oleh fraktur transcervical. Seperti pada semua pasien trauma, lakukan survei primer dan sekunder secepatnya. Jadi untuk penata laksanaan pada lansia juga sebenarnya kurang lebih sama, yaitu dengan semua pasien trauma, yaitu mulai dari lakukan survei primer terlebih dahulu, setelah itu lakukan survei sekunder secepatnya. Lalu ada juga penambahan yaitu dengan membalikan antikoagulan dengan cepat pada pasien yang memakai warfarin dengan perdarahan intrakranial pada CT scan. Pertahankan ambang rendah untuk menerima pasien lanjut usia dengan patah tulang rusuk selama periode observasi sampai kontrol nyeri yang baik dan toilet paru terjamin. Lalu rawat pasien usia lanjut dengan politrauma, cedera dinding dada yang signifikan, tanda vital abnormal atau bukti hipoperfusi tersembunyi atau tersembunyi ke ICU. Jadi untuk pasien-pasien lansia lebih banyak ditaruh di ICU. Lalu ada trauma pada kehamilan, yaitu trauma merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas non-obstetrik pada wanita hamil. Tabrakan kendaraan bermotor yang diikuti dengan jatuh dan kekerasan dalam rumah tangga adalah penyebab paling umum dari trauma dalam kehamilan dan kelangsungan hidup janin sangat bergantung pada stabilisasi dari ibu hamil tersebut. Perubahan fisiologis kehamilan membuat sulit untuk menentukan tingkat keparahan cedera. Denyut jantung meningkat 10-20 denyut per menit pada trimester kedua, sementara tekanan darah sistolik dan diastolik turun 10-15 mm air raksa. Volume darah dapat meningkatkan sebesar 45%, tetapi massa sel darah merah meningkat pada tingkat yang lebih rendah, menyebabkan anemia fisiologis pada kehamilan mungkin sulit untuk menentukan apakah adanya takikardi, hipotensi, atau anemia disebabkan oleh kehilangan darah atau perubahan fisiologis normal dari kehamilan tersebut. Karena keadaan hipervolemik relatif pasien mungkin kehilangan 30-35% volume darah sebelum menunjukkan tanda-tanda shock. Perubahan anatomi pada kehamilan mempengaruhi jenis cedera yang biasanya terlihat pada ibu. Cedera limpa tetap menjadi penyebab paling umum dari perdarahan perut pada pasien trauma hamil. Setelah minggu ke-12 kehamilan, rahim yang membesar muncul dari panggul dan pada 20 minggu mencapai tingkat umbilikus. Urutan awal resusitasi trauma tidak berubah. Perhatian khusus harus diarahkan ke perut dari pasien, memeriksa bukti cedera, nyeri tekan, atau kontraksi uterus. Jika dicurigai adanya trauma utatau panggul, lakukan pemeriksaan panggul steril untuk menilai trauma genital, perdarahan vagina, atau pecahnya selaput ketuban setelah USG panggul untuk menentukan lokasi plasenta. Studi laboratorium awal meliputi hitung darah lengkap, kimia serum, golongan darah, status RH, dan studi koagulasi termasuk produk pemecahan fibrin dan fibrinogen untuk menentukan adanya koagulasi intravaskular diseminata, auskultasi nada jantung janin untuk menentukan viabilitas janin dan identifikasi gawat janin di awal evaluasi. Seperti halnya semua pasien trauma, prioritas awal adalah survei primer dan sekunder yang diarahkan pada pasien trauma hamil. Lalu ada trauma pada kepala, di mana gangguan fungsi otak setelah tekanan langsung atau tidak langsung ke otak, kekuatan benda yang membentur kepala atau cedera tembus menyebabkan cedera langsung. Cedera tidak langsung terjadi akibat gaya akselerasi atau deselerasi yang mengakibatkan pergerakan otak di dalam tengkorak. Ini ada skala koma Glasgow untuk semua kelompok umur. Jadi untuk pasien
cedera kepala biasanya diperiksa GCS-nya terlebih dahulu nih untuk nilai-nilainya. Bisa dibaca nanti. Dan untuk dimulai dari kurang dari 4 tahun hingga dewasa, anak kurang dari 4 tahun, dan bayi. Lalu ada fraktur tengkorak, di mana fraktur tengkorak yang tertekan diklasifikasikan sebagai terbuka atau tertutup, tergantung pada integritas kulit kepala di atasnya. Lalu ada cedera cerebral dan perdarahan intracerebral. Lokasi umum untuk memar adalah kutub frontal, korteks subfrontal, dan lobus temporal. Memar dapat terjadi langsung di bawah tempat benturan atau di sisi kontralateral. Lalu ada perdarahan subarachnoid traumatik. Kondisi ini diakibatkan oleh gangguan pembuluh subarachnoid dan muncul dengan darah di CSF. Pasien mungkin mengeluh sakit kepala difus, mual, atau fotofobia. Lalu ada epidural hematom, yaitu sebuah hematom epidural hasil dari kumpulan darah akut antara bagian dalam tengkorak dan dura mater. Hal ini biasanya terkait dengan patah tulang tengkorak yang mengoyak arteri meningeal dan paling sering arteri meningeal tengah. Lalu ada hematom subdural atau biasa kita sebut SDH yang dimana merupakan kumpulan darah vena antara materi dura dan arachnoid. Lalu ada herniasi di mana tekanan intrakranial yang meningkat secara difus atau vokal dapat menyebabkan herniasi otak di beberapa lokasi. Ini untuk kriteria New Orleans dan keputusan klinik peraturan kepala City Kanada aturan. Di mana ada kriteria New Orleans-nya untuk GCS-nya untuk sakit kepala, ada sakit kepala GCS kurang dari 15 pada 2 jam, lalu muntah, diduga fraktur tengkorak terbuka atau depresi, dan seterusnya. Tidak ada kehadiran satu temuan menunjukkan perlunya CT scan. Ada pemindahan CT scan untuk orang dewasa dan cedera otak, ada cedera otak. Menurut American College of Pedoman Dokter gawat darurat. Jadi pada orang dewasa dengan skor skala koma Glasgow kurang dari 15, pada saat evaluasi harus menjalani pencitraan CT cedera otak traumatis ringan dengan atau tanpa kehilangan kesadaran. Jika ada satu atau lebih hal berikut, yaitu skor skala koma Glasgow kurang dari 15, neurologis vokal muntah, lebih dari 2 kali sakit kepala, sedang hingga berat, usia lebih dari 65, tanda-tanda fisik fraktur tulang tengkorak basilar, koagulopati, mekanisme cedera yang berbahaya, misalnya jatuh lebih dari 4 kali. Lalu ada cedera otak traumatis ringan dengan kehilangan kesadaran atau amnesia. Jika ada satu atau lebih dari hal berikut, keracunan obat atau alkohol, bukti fisik di atas klavikula, amnesia terus-menerus, kejang pasca trauma. Untuk tata laksananya, yaitu ada memulai protokol standar dan untuk evaluasi dan stabilisasi pasien trauma, yaitu ada tadi sesuai survei primer dan sekunder, lalu berikan oksigen dan amankan pemantauan jantung dan 2 jalur IV, hipotensi, dapatkan konsultasi bedah saraf segera setelah CT scan kepala menunjukkan adanya cedera intrakranial telah diidentifikasi. Semua pasien yang menunjukkan tanda-tanda peningkatan TIK harus ditinggikan kepala tempat tidurnya hingga 30 derajat. Hiperventilasi tidak direkomendasikan sebagai intervensi profilaksis untuk menurunkan TIK karena berpotensi menyebabkan iskemia cerebral. Pasien dengan tanda-tanda herniasi otak yang akan datang mungkin memerlukan dekompresi darurat dengan trepanation atau burhol, lalu obati kejang segera dengan benzodiazepin. Penggunaan antikonvulans profilaksis masih kontroversial. Rawat pasien dengan patah tulang tengkorak basilar atau luka tembus ke layanan bedah saraf dan mulai mereka dengan terapi antibiotik profilaksis, contohnya seperti ceftriaxone dan vancomycin. Pasien yang pulang dengan skor GCS awal 15 yang dipertahankan selama periode observasi dan yang memiliki pemeriksaan neurologi serial normal dan CT scan normal, pasien dapat dipulangkan. Lalu ada trauma pada tulang belakang, di mana sumsum tulang belakang paling sering terluka oleh penyebab mekanis langsung dengan akibat perdarahan, edema, dan iskemi. Pasien mungkin mengeluhkan nyeri leher dan punggung, dan pemeriksaan yang cermat dapat mencatat nyeri atau kelainan tulang dengan palpasi. Fraktur tulang belakang yang tidak stabil dapat muncul tanpa trauma sumsum tulang belakang atau akar saraf yang jelas. Pasien dengan gejala dapat mengeluhkan
parestesia, disestia, kelemahan, inkontinensia, usus atau kandung kemih, retensi urin, atau gangguan sensorik lainnya dengan atau tanpa temuan pemeriksaan fisik yang spesifik. Ini ada lesi dari medula spinalis komplit ditandai dengan tidak adanya fungsi sensorik dan motorik. Ini ada gambaran lesinya. Lalu ini untuk gambaran dermatom dari pasien untuk menentukan cedera dari tulang belakang trauma pasien. Lalu pertimbangan cedera pada tulang belakang atau sumsum tulang belakang pada setiap pasien dengan mekanisme traumatis yang sesuai. Curigai SCI dengan keluhan neurologis apapun, meskipun bersifat sementara. Pemeriksaan neurologis lengkap harus mencakup kekuatan dan tonus motorik, sensasi nyeri dan suhu, lalu refleks, sensasi perianal dan kedipan mata, dan refleks bulbocavernosus. Ini ada 4 sindrom saraf tulang belakang. Ini ada yang sindrom kabel anterior, TL pusat, Brown-Séquard. Lalu ada kriteria nexus, yaitu tidak adanya kelembutan serviks garis tengah, tingkat kewaspadaan dan kesadaran normal, tidak ada bukti keracunan, tidak adanya defisit neurologis lokal, dan tidak adanya cedera mengganggu yang menyakitkan. Untuk penata laksanaannya yaitu rawat cedera tumpul dan tembus pada tulang belakang dengan identifikasi dan stabilisasi cedera yang teridentifikasi dan pencegahan cedera sekunder. 1 yaitu jalan napas dan pernapasan harus dinilai dengan ambang batas rendah untuk intubasi endotrakea pada pasien dengan cedera tulang belakang servikal pada C5 ke atas, karena diafragma dipersarafi oleh C3 hingga C5. Lalu yang kedua, hipotensi harus diasumsikan berasal dari shock hipovolemik sampai terbukti sebaliknya. Lalu yang ketiga, kerah dan papan panjang harus dilepas segera setelah sesuai secara klinis. Ini ada peraturan tulang belakang serviks Kanada untuk radiografinya, yaitu tulang belakang serviks pencitraan tidak diperlukan pada pasien yang memenuhi 3 kriteria ini, yaitu pada penilaian pertama tidak ada faktor risiko tinggi yang mengharuskan radiografi, faktor risiko rendah yang memungkinkan penilaian rentang gerak yang aman, pasien mampu memutar lehernya secara aktif terlepas dari rasa sakit. Ada cedera tulang belakang serviks, ada menggunakan sublokasi anterior atau kesleo, lalu dislokasi antar muka bilateral, fraktur wedge, spinous presus avulsion, fraktur titik air mata fleksi, lalu ada fleksi rotasi, fraktur pilar, kompresi vertikal, hiperekstensi, fleksi lateral, cedera yang disebabkan oleh beragam atau mekanisme yang kurang dipahami. Untuk penata laksanaan yang keempat, yaitu pasien dengan patah tulang leher biasanya memerlukan rawat inap. Fraktur toraks dan lumbal adalah fraktur dengan energi tinggi dan pasien berisiko mengalami cedera lain. Cedera pada tulang belakang sakral dan akar saraf tidak biasa dan biasanya ditemukan berhubungan dengan patah tulang panggul. Steroid dosis tinggi atau contohnya metilprednisolon tidak lagi direkomendasikan secara rutin untuk cedera tulang belakang. Pasien pemulangan yang dievaluasi secara adekuat dan ditemukan tidak ada indikasi untuk masuk dengan tindak lanjut yang sesuai dalam 3. Lalu ada cedera pada wajah. Cedera pada wajah pada anamnesis menyeluruh harus dimulai dengan pertanyaan yang diarahkan pada apakah pasien mengalami perubahan penglihatan, maloklusi, atau mati rasa pada wajah. Pemeriksaan fisik dimulai dengan inspeksi, mencatat asimetri wajah, pemanjangan wajah, eksoptalmus atau enoptalmus, dan ekimosis periorbital atau mastoid. Selanjutnya, palpasi seluruh wajah, catat step off dan nyeri tekan yang menandakan fraktur dan crepitus yang menandakan fraktur sinus. Terakhir, lakukan pemeriksaan mata, hidung, telinga, dan mulut yang terfokus dan menyeluruh.
Ini untuk masalah klinis yang penting dalam riwayat trauma wajah, yaitu bagaimana penglihatan, diplopia binokular menunjukkan jebakan otot ekstraokular, monokuler, diplopia menunjukkan dislokasi. Lalu pada inspeksi, tampilan lateral untuk permukaan piringan dengan fraktur Lefort 3, lalu bisa dilakukan pemeriksaan palpasi juga. Untuk pemeriksa mata lebih awal sebelum pembengkakan kelopak mata atau gunakan refraktor ketajaman visual dokumen. Lalu pada hidung, perhatikan adanya krepitasi pada sinus wajah untuk menunjukkan fraktur sinus. Lalu pada telinga, perhatikan adanya hematom aurikular harus diinsisi dan dikeringkan untuk menghindari kelainan bentuk kembang atau kebocoran cairan cerebrospinal. Lalu pada rahang, yaitu perhatikan apakah ada deviasi rahang akibat dislokasi mandibula atau fraktur kondilus maloklusi terjadi pada fraktur mandibula, zigomatik, dan Lefort. Lalu perhatikan juga pada gigi-gigi ada yang hilang atau cedera. Diagnosis dari cedera wajah ini banyak cedera maksilofacial dibuat secara klinis dan dengan grafik radio. Film polos sangat membantu jika CT tidak tersedia atau untuk menyaring cedera pada pasien berisiko rendah. CT wajah sering diperlukan untuk membuat diagnosis definitif dan memandu manajemen bedah, rekomendasi pencitraan berdasarkan lokasi cedera yang dicurigai, dan kecurigaan klinis pretest. Ini untuk rekomendasi pencitraan berdasarkan tingkat cedera klinis, yaitu ada CT kepala dan wajah tengah, ada rahang bawah. Jadi selama survei Premier, pasien trauma wajah, jalan napas harus diamankan dan distabilkan sesuai indikasi klinis. Ketika intubasi endotrakeal diperlukan, rute orotrakeal lebih disukai daripada rute nasotrakeal karena perhatian terhadap intubasi nasokranial, memburuknya cedera, dan epistaksis parah. Ini untuk lokasinya dari anatomi tulang wajahnya. Lalu cedera pada leher. Tanda-tanda cedera leher yang muncul mungkin jelas tidak ketara atau dikaburkan oleh trauma. Pada bagian tubuh lainnya, temuan pemeriksaan fisik dan anamnesis dari cedera vaskular. Laringotrakeal atau faringoesofageal pada leher ditandai sebagai tanda keras atau lunak. Dengan 90% pasien dengan tanda keras mengalami cedera yang membutuhkan perbaikan darurat. Cedera vaskuler adalah cedera serviks yang paling umum dan penyebab kematian akibat trauma tembus leher. Gejala termasuk eksanguinasi terus terang dan hematoma yang meluas yang dapat menyebabkan obstruksi jalan napas. Tanda dan gejala cedera leher. Cedera vaskular, shock tidak responsif terhadap terapi cairan awal, hipotensi di lapangan, riwayat perdarahan arteri, hematoma non-pulsatil atau tidak meluas, dan luka kedekatan. Lalu ada cedera laringotrakeal, lalu juga ada cedera faringoesofagus. Lalu kriteria screening yang dikompilasi untuk cedera vaskuler cerebral tumpul, yaitu ada tanda dan gejala. Untuk tanda dan gejala ada perdarahan arteri dari hidung, leher, atau mulut, lalu ada cervix fluid pada pasien kurang dari 50 tahun, perluasan hematoma cervix, defisit neurologis vokal, transient ischemic attack, hemiparesis, vertebrobasilar, ada gejala sindrom Horner, ada stroke, pada CT sekunder, lalu juga ada defisit neurologis, defisit neurologis yang tidak dapat dijelaskan dengan CT kepala, lalu ada faktor resiko cedera tumpul pembuluh darah otak, mekanisme transfer energi tinggi, dan salah satu dari berikut ada fraktur wajah, pola fraktur tulang belakang leher, lalu setiap patah tulang tengkorak basilar atau patah tulang kondilus oksipital, dan patah tulang petrosa, cedera aksonal difus dengan skor skala koma Glasgow 8,
cedera otak dan toraks traumatik, menggantung leher dengan cedera otak anoksik, cedera tipe tali jemuran dengan pembengkakan, nyeri, atau perubahan yang signifikan pada status mental. Cedera laringotrakeal ini adalah penjelasan dari tabel-tabel berikut. Kalau ada faktor klinis yang mengindikasikan perlunya penata laksana jalan napas, yaitu ada agresif, stridor, distres pernapasan akut, obstruksi jalan napas dari darah atau sekresi, hematoma leher yang meluas, shock berat, emfisema subkutan yang luas, perubahan status mental, dan pergeseran trakea. Ini ada lokasi leher yaitu dari zona 1, 2, 3, tulang rawan krikoid, dan sudut mandibula. Pada trauma tembus leher, pemeriksaan fisik terstruktur yang hati-hati lebih dari 95%, sensitif untuk cedera vaskular dan aerodigestif yang signifikan secara klinis. Kombinasi pemeriksaan fisik dengan multidetektor CT angiografi telah direkomendasikan dibandingkan eksplorasi operasi wajib dan strategi manajemen selektif untuk diagnosis pada pasien yang stabil. Untuk tata laksananya yaitu ada trauma tembus leher pada pasien stabil, yaitu cedera melanggar platisma, kalau ada tidak stabil bisa dilakukan ruang operasi atau angiografi intervensi apabila terjadi perbaikan cedera. Ini bisa dibaca sendiri nanti. Ini untuk penata laksanaannya yaitu mulai protokol ATLS standar untuk stabilisasi pasien trauma, lalu ada kontrol jalan napas darurat, trauma tembus leher dikaitkan dengan pneumotoraks, diagnosis secara klinis, dan segera lakukan needle torakostomi. Terapkan tekanan langsung dengan pembalut hemostatik untuk mengontrol perdarahan, imobilisasi tulang belakang leher pada pasien dengan perubahan tingkat kesadaran, trauma tumpul atau trauma tembus dengan defisit neurologis setelah pemeriksaan. Hati-hati untuk luka tembus, perdarahan, hematoma, atau bruit atau trill. Ini semua luka tembus yang melanggar mandat otot platisma konsultasi bedah. Luka tembus yang tidak melanggar platisma memerlukan perawatan dan penutupan luka standar. Pasien dengan trauma tumpul leher dan tanda-tanda cedera yang keras memerlukan konsultasi bedah segera. Manajemen optimal pasien trauma leher tumpul asimptomatik masih belum jelas. Mengatasi masalah psikososial terkait korban pencepikan. Lalu ada cedera pada kardiotoraks, di mana yang terkait dengan trauma dada parah seperti tension pneumotoraks, hemotoraks, dan tamponade jantung. Pemeriksaan fisik harus mencakup penilaian untuk trauma yang terlihat pada dinding dada termasuk tanda sabuk pengaman, area nyeri tekan vokal, emfisema subkutan, dan luka dada terbuka. Deviasi trakea, kenaikan dada yang tidak seimbang, bunyi napas abnormal, dan bising usus di dada lebih jarang terjadi, tetapi juga penting untuk diperhatikan. Ini pertimbangkan untuk bantuan ventilasi dini setelah trauma toraks, yaitu ada status mental yang berubah, shock hipovolemik, banyak luka, beberapa transfusi darah, pasien lanjut usia, penyakit paru yang sudah ada sebelumnya, gangguan pernapasan, saturasi oksigen buruk, dan memar paru yang parah. Jadi contohnya itu ada tension pneumotoraks terjadi ketika udara memasuki ruang pleura, baik dengan keluar dari paru-paru yang rusak, jaringan trakeobronkial, atau luka dada yang terbuka. Pada pasien politrauma yang tidak stabil secara hemodinamik yang membutuhkan pembedahan darurat tanpa pencitraan CT, singkirkan ancaman hidup segera dengan cepat di samping tempat tidur menggunakan ultrasonografi. Pasien mungkin mengalami dyspnea, takikardi, hipotensi, distensi vena leher, deviasi trakea, dan suara napas yang tidak seimbang. Obati pneumotoraks dengan tabung torakostomi 24 hingga 28 F atau setara dengan 8 hingga 9,3 mm. Ini penyebab kegagalan ekspansi atau evakuasi paru lengkap, yaitu sambungan yang tidak benar atau kebocoran pada tabung, posisi selang dada yang tidak tepat, oklusi bronkus atau bronkiolus oleh sekret atau benda asing, robekan salah satu bronkus besar, ada robekan besar parenkim paru. Rawat hematotoraks dengan
tabung torakostomi, tabung dada 32 hingga 40 F atau 10,7 hingga 13,4 mm secara historis telah digunakan, tetapi ukuran yang lebih besar mungkin tidak diperlukan. Lalu indikasi untuk operasi meliputi pengembalian segera 1 liter darah atau perdarahan berkelanjutan 150 sampai 200 mm per jam selama 2-4 jam. Luka kecil di dada yang terbuka dapat berkembang menjadi tension pneumotoraks melalui efek katup satu arah. Tutup luka dengan kasa minyak steril yang ditempel di 3 sisi untuk memungkinkan udara keluar tetapi tidak masuk. Lakukan torakostomi tetapi tidak melalui luka. Kalau ada radiografi dada terlentang, USG, CT scan, dan luka tembus. Jadi untuk USG ini telah terbukti memiliki sensitivitas yang baik untuk pneumotoraks. Dengan hilangnya tanda pleura, geser sementara hematotoraks akan menunjukkan cairan di bagian dada tergantung. Lalu ada pneumomediastinum dan tracheobronchial. Pneumomediastinum paling sering disebabkan oleh ruptur alveoli dengan diseksi udara ke mediastinum dan tidak memerlukan pengobatan pada pasien tomatik asimptomatis, batuk, napas berat seperti yang terlihat pada inhalasi obat, atau aktivitas fisik dapat menyebabkan ruptur alveoli dan melepaskan udara ke mediastinum. Kalau ada cedera diafragmatik, diagnosisnya jelas, yaitu jika pencitraan menunjukkan herniasi isi perut ke dalam dada atau tabung lambung melingkar di dalamnya dada. Kelainan halus juga dapat dilihat pada ronsen dada, CT, atau seri GI atas dengan kontras. Lalu cedera jantung penetrasi, yaitu ventrikel kanan adalah bagian jantung yang paling sering cedera karena paparan anteriornya yang besar. Akumulasi darah di ruang perikardial menekan jantung yang mencegah pengisian diastolik. Lalu ada cedera blunt pada jantung, di mana cedera jantung tumpul dapat menyebabkan kematian akibat kerusakan struktur jantung, cedera arteri koroner dan trombosis, dan memar pada miokardium yang mengakibatkan gangguan kontraktilitas dan aritmia. Lalu ada trauma terhadap kapal trauma, yaitu trauma terhadap pembuluh darah, di mana trauma pada pembuluh darah toraks utama sering mematikan dengan 90% dari mereka yang mengalami cedera tumpul aorta meninggal di tempat kejadian. Lokasi cedera tumpul aorta yang paling umum adalah pada aorta descendens proximal, yang dimana antara arteri subclavia kiri dan ligamentum arteriosum. Ini untuk temuan radiografi sugestif pada cedera pembuluh darah toraks, yang dimana ada patah tulang, tulang dada, tulang belikat, beberapa tulang rusuk, klavikula pada pasien cedera multistem, dan tulang rusuk pertama dan kedua. Lalu pada petunjuk mediastinumnya, ada obliterasi kontur canop aorta, pelebaran mediastinum, depresi bronkus utama kiri, hilangnya garis pleura paravertebral. Lalu ada temuan lain seperti hematoma pleura apikal, hemotoraks kiri masif, cedera diafragma yang jelas. Pada cedera ductus esofagus dan toraks, trauma tembus dan terkadang tumpul dapat menyebabkan cedera pada esofagus toraks. Jika dicurigai evaluasi pasien dengan esofagram dengan kontras yang larut dalam air, yang lebih kecil kemungkinannya menyebabkan mediastinitis. Ada perikarditis, di mana pasien dapat mengalami nyeri dada, demam, dan gesekan-gesekan 2 hingga 4 minggu setelah trauma jantung atau pembedahan yang dapat mengindikasi perikarditis. EKG dapat menunjukkan elevasi segmen ST dikus yang konsisten dengan perikarditis. Lalu ada cedera pada perut, di mana cedera pada organ padat menyebabkan morbiditas dan mortalitas terutama akibat kehilangan darah akut. Peningkatan tekanan nadi mungkin merupakan satu-satunya petunjuk kehilangan 15% volume darah total. Saat kehilangan darah berlanjut, detak jantung dan pernapasan meningkat. Ada cedera pada organ padat, di mana hipotensi mungkin tidak terjadi sampai terjadi penurunan volume sirkulasi hipotensi 30%. Fraktur tulang rusuk kiri bawah harus meningkatkan kecurigaan klinis untuk cedera limpa. Beberapa pasien dengan cedera
organ padat terkadang hadir dengan gejala minimal dan temuan non-spesifik pada pemeriksaan fisik. Cedera ini menghasilkan gejala dengan kombinasi kehilangan darah dan kontaminasi peritoneum, perforasi lambung, usus kecil atau usus besar disertai dengan kehilangan darah dari cedera mesenterika bersamaan. Kontaminasi gastrointestinal akan menghasilkan tanda-tanda peritoneal dari waktu ke waktu. Lalu ada cedera retroperitoneal, di mana diagnosis cedera retroperitoneal dapat menantang, di mana tanda dan gejala mungkin harus atau tidak ada pada presentasi awal. Cedera duodenum paling sering dikaitkan dengan trauma deselerasi vertikal atau horizontal kecepatan tinggi. Tanda-tanda klinis cedera duodenum seringkali lambat berkembang. Pasien mungkin datang dengan nyeri perut, demam, mual, dan muntah. Meskipun gejala ini mungkin membutuhkan waktu berjam-jam untuk menjadi nyata secara klinis. Ada cedera diafragma, yaitu presentasi cedera diafragma seringkali berbahaya. Hanya kadang-kadang diagnosis jelas akibat bising usus dapat diauskultasi di rongga toraks. Herniasi isi perut ke dalam rongga toraks atau tabung nasolambung melingkar di dada menegaskan diagnosis pada ronsen dada. Terus bisa menggunakan radiografi polos, ultrasonografi, komputer tomografi, diagnostik peritoneal lava. Keuntungan dan kerugian penilaian terfokus dengan sonografi untuk pemeriksaan trauma. Sini ada keuntungannya yaitu akurat, sensitif, dan spesifik. Lalu cepat, tidak invasif, portable, tidak diperlukan bahan kontras, tidak ada paparan radiasi, dapat mengevaluasi pneumotoraks, tidak ada resiko bagi pasien yang sedang hamil, koagulopati, atau pernah menjalani operasi perut sebelumnya. Namun kekurangannya yaitu ketidakmampuan untuk menentukan etiologi, tergantung dengan operator, kesulitan dalam menginterpretasikan gambar, ketidakmampuan untuk membedakan perdarahan intraperitoneal atau dari asites, tidak dapat mengevaluasi retroperitoneum serta CT scan. Lalu kelebihan dan kekurangan CT pada trauma abdomen, keuntungan dan keuntungannya yaitu kemampuan untuk secara tepat menemukan intraabdominal, kemampuan mengevaluasi retroperitoneum, kemampuan mengidentifikasi cedera dan tidak invasif. Kekurangan lesi perlu mengangkut pasien trauma ke ruang radiologi, kebutuhan akan bahan kontras, ada paparan radiasi. Kelebihan dan kekurangan diagnostik peritoneal lava di trauma perut, kepekaan, ketersediaan, kecepatan relatif yang dapat dilakukan, tingkat kompilasi rendah, tidak ada paparan radiasi. Kekurangannya yaitu invasif, potensi cedera iatrogenik, kurangnya kehusuan, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi cedera yang dapat ditangani secara non-operatif. Ini untuk tata laksananya yaitu memulai protokol standar untuk evaluasi dan stabilisasi trauma, berikan oksigen, berikan cairan kristaloid secara IV, memerintah pekerja laborat untuk pasien trauma abdomen berdasarkan mekanisme cedera, tumpul atau penetrasi. Laboratorium mungkin termasuk jenis dan pencocokkan silang. Kita ada hitung darah lengkap, elektrolit, tingkat laktat, studi toksikologi terarah, studi koagulasi, studi enzim hati. Lalu ketika seorang pasien datang ke UGD dengan luka tembak berkecepatan tinggi yang jelas ke perut, jangan tunda pemindahan pasien ke ruang operasi dengan melakukan pemeriksaan cepat kecuali ada kecurigaan untuk cedera jantung. Untuk luka tusuk yang samar-samar pada perut, dapatkan konsultasi bedah untuk eksplorasi luka lokal. Jika eksplorasi luka lokal menunjukkan tidak ada pelanggaran fascia anterior, pasien dapat dipulangkan ke rumah. Untuk pasien trauma tumpul dengan hemodinamik stabil dengan pemeriksaan PES positif, evaluasi lebih lanjut dengan CT mungkin diperlukan sebelum masuk ke layanan bedah. Ada trauma penetrasi pada panggul dan pantat. Hidup presentasi dapat bervariasi. Jadi perawatan disposisi gawat daruratnya yaitu ikuti protokol resusitasi trauma standar. Jika ada kekhawatiran peritoneum terganggu atau pasien menunjukkan tanda-tanda peritonitis, berikan antibiotik spektrum luas seperti pipersilin atau tazobactam. Banyak pasien luka tusuk dapat ditangani secara konservatif. Dan luka tembak jauh membutuhkan laparotomi daripada luka tusuk. Lalu perawatan dan disposisi departemen gawat yaitu ikuti protokol.
Jika pasien menunjukkan tanda-tanda peritonitis atau sangat dicurigai terjadi pelanggaran peritoneal, berikan antibiotik seperti pipersilin. Angiografi intervensional mungkin diperlukan untuk menangani perdarahan intrapelvis yang luas. Eksplorasi luka bernilai terbatas. Ada cedera pada genitourinary, yaitu cedera harus dicurigai dengan trauma tumpul atau tembus di dekat saluran GU, termasuk setiap deselerasi cepat yang dapat menyebabkan cedera vaskuler atau parenkim utama bahkan tanpa tanda atau gejala spesifik hematuri, memar panggul atau hematoma bukti patah tulang rusuk yang lebih rendah, atau cedera panggul penetrasi menimbulkan kekhawatiran cedera ginjal. Lalu ada nyeri perut bagian bawah, nyeri tekan, ekimosis, atau bukti fraktur panggul serta edema perineum atau skrotum konsisten dengan kemungkinan cedera kandung kemih. Untuk CT scan perut atau panggul dengan kontras IV adalah standar emas dari pasien trauma gerino-urinary ini. Untuk pencitraan trauma genitourinary, untuk cedera trauma multisem, pencitraannya CT scan kontras abdomen panggul. Lalu untuk cedera arteri ginjal bisa menggunakan angiografi ginjal, cedera ureter CT scan kontras perut sampai panggul, cedera kandung kemih bisa menggunakan sistogram retrograde, cedera uretra retrograde uretrogram, cedera skrotum atau testis bisa menggunakan Doppler US. Ambil pendekatan standar untuk semua pasien trauma ganda untuk mengidentifikasi dan mengobati cedera yang mengancam jiwa. Dan mungkin melakukan survei sekunder menyeluruh termasuk pemeriksaan GU untuk mendiagnosis semua cedera, dapatkan pencitraan diagnosis yang tepat dan uji laboratorium seperti yang ditunjukkan oleh riwayat awal dan pemeriksaan. Ada ginjal, di mana cedera ginjal termasuk memar, hematom, laserasi, dan ginjal yang benar-benar hancur dengan atau tanpa cedera vaskuler. Lalu ada saluran kencing, di mana cedera ureter hampir selalu karena komplikasi dari iatrogenik instrumentasi atau trauma tembus. Jika CT scan non-diagnostik dan terdapat kekhawatiran yang tinggi akan cedera, maka piologram IV atau piologram retrograde diindikasikan. Perawatan bersifat operatif, termasuk stenting dalam beberapa kasus. Lalu ada kandung kemih, di mana cedera kandung kemih terjadi pada sekitar 2% pasien trauma tumpul abdomen dan 80% berhubungan dengan patah tulang dari panggul. Lalu ada uretra, di mana cedera uretra posterior atau uretra, membran, dan prostat biasanya terkait dengan trauma benda tumpul besar dan berhubungan dengan patah tulang panggul. Perawatan dilakukan melalui drainase kandung kemih suprapubik, diikuti dengan perbaikan bedah dalam beberapa minggu. Lalu ada testis dan skrotum, evaluasi trauma tumpul testis dengan pemeriksaan USG. Jika terdapat ruptur testis, eksplorasi dan perbaikan diindikasikan. Jika testis masih utuh, perawatan konservatif dengan peninggian, penyangga skrotum, dan obat pereda nyeri dapat dilakukan. Lalu pada penis, memar sederhana dikelola secara konservatif dengan kompres dingin, istirahat, dan obat pereda nyeri. Laserasi sederhana yang hanya melibatkan kulit dapat dilakukan secara langsung diperbaiki, tetapi laserasi yang lebih dalam dan atau luka tembus memerlukan eksplorasi dan perbaikan operatif. Trauma pada ekstremitas. Trauma penetrasi yang terisolasi pada ekstremitas yang berhubungan dengan cedera vaskular memiliki hampir 10% insiden kematian atau kehilangan anggota tubuh. Identifikasi awal cedera yang memerlukan pencitraan dan atau intervensi bedah telah mengurangi tingkat kehilangan anggota tubuh dan kecacatan. Tanda-tanda ringan cedera arteri juga harus diperhatikan dan memerlukan evaluasi lebih lanjut, biasanya pencitraan dan observasi. Untuk manifestasi klinis trauma vaskular ekstremitas, yaitu ada tanda-tanda keras dan tanda-tanda pasti dan tanda-tanda lembut. Lalu untuk tanda-tandanya, ada denyut nadi distal tidak ada atau berkurang, perdarahan arteri yang jelas, hematom besar yang meluas atau berdenyut. Tanda-tanda kecilnya yaitu hematom kecil dan stabil, cedera pada saraf yang berhubungan secara anatomis, hipotensi, riwayat perdarahan, fraktur kompleks.
Lalu evaluasi daerah sekitarnya untuk nyeri dengan palpasi atau rentang gerak. Hati-hati mengevaluasi persendian di dekat luka untuk kemungkinan persendian terbuka. Lakukan pemeriksaan kekuatan dan sensorik terperinci pada anggota tubuh yang terkena untuk memeriksa cedera saraf tepi. Konsultasikan dengan spesialis bedah yang sesuai untuk tanda-tanda cedera pada arteri, saraf, sendi, atau tulang, atau kecurigaan sindrom kompartemen. Ini untuk trauma tembus ekstremitas, riwayat medis dan pemeriksaan fisik, ada tanda-tanda keras, tanda-tanda lembut, tidak ada tanda-tanda cedera vaskuler. Ini untuk penata laksanaan dan pengamatan. Lo dapatkan indeks pergelangan kaki atau ABI pada anggota tubuh yang terkena dan tidak terpengaruh menggunakan Doppler dan Manset tekanan darah manual. Tanda-tanda ringan cedera vaskuler atau ABI abnormal membutuhkan pencitraan lebih lanjut film AP dan lateral dari ekstremitas yang terkena diperlukan untuk mengevaluasi cedera tulang atau sendi. CT angiografi sebagian besar telah menggantikan angiografi konvensional dalam evaluasi cedera vaskuler karena tersedia secara luas, cepat, relatif, non-invasif, dan memberikan gambar berkualitas tinggi yang mungkin juga berguna dalam mengevaluasi cedera bersamaan. Lalu untuk penata laksanaannya yaitu ada intervensi operatif, biasanya diindikasikan ketika tanda-tanda keras secara vaskuler teridentifikasi. Lalu dengan tidak adanya cedera arteri, rawat inap 24 jam untuk observasi dan pemeriksaan serial. Kendalikan perdarahan dengan tekanan langsung, pembalut tekan atau tourniquet, cedera tulang atau kapsul sendi harus dievaluasi oleh ahli bedah ortopedi, perbarui tetanus dan irigasi luka dengan minimal 500 sampai 1000 cc gram atau air leding dengan tekanan tinggi 15 sampai 20 pound per inci persegi. Penutupan luka, keputusan mengeluarkan benda asing seperti pecahan peluru tergantung pada ukuran, lokasi, dan komposisi benda. Baik, sekian presentasi kegawat daruratan trauma dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.